Akhirnya laptop bertenaga Intel Ultra hadir di Indonesia yang kemarin kita tuh cuman pegang-pegang aja di CES. Nah, prosesor bertenaga AI ini hadir dalam bentuk yang ringkas dan super ringan dan yang pertama kali kita coba kebetulan ada di MSI Prestige 13 AI Evo. Nah, dari namanya aja sudah mengusung-usung AI. Dan laptop ini bisa diklaim juga atau kami nih yang ngeklaim laptop powerful dan yang paling ringan yang pernah kami coba. Ini beneran ringan karena beratnya cuman under 1 kilo. Yoi, ngangkatnya sumpah ini ringan banget. Tahun ini bakal jadi ajang pamer Intel untuk prosesor teranyar dengan nama barunya. Jadi si Intel ini nih setelah kurang lebih 18 tahun nyaman dengan nama Intel Core i Series. Nah di tahun ini muncul keluarga baru bernama Intel Core Ultra yang terdiri dari Intel Core Ultra 5, 7, dan 9. Yang mana sekarang sudah terdapat NPU atau Neural Processing Unit alias AI Dedicated Core atau yang mereka namakan Intel AI Boost. Jadi tiap prosesor Intel Core Ultra bisa dinamakan AI Powered Processor dan ini sesuai sama nama laptop yang kita akan review kali ini yaitu MSI Prestige 13 AI Evo. Sebelum kita bahas arti AI dari nama laptop ini, gua mention dulu salah satu hal yang paling gue suka dari laptop ini yaitu desainnya. Bisa dilihat dengan mata kepala kalian sendiri kalau laptop ini punya desain yang cantik banget. Punya warna abu-abu dengan logo MSI yang premium sangat. Keyboardnya juga punya list putih dengan backlit putih yang bikin gak boring tapi tetap kalem dan tetap keren. Dan yang paling penting selain kecil laptop ini super ringan. Bayangin aja beratnya itu nggak sampai 1 kg atau lebih tepatnya itu 940 gram aja. Ibaratnya kita tuh kayak bawa 4 HP aja karena kan di Indonesia ini udah sering banget satu orang itu memegang 2 HP. Kalau misalnya bawa 4 HP ya jadilah bawa 1 laptop. Atau simpelnya kalian tuh bawa laptop tapi kayak bawa tablet 12 inch sama keyboardnya. Jadi tetap ringan dan memang feelnya itu kayak bawa tablet bukan kayak bawa laptop. Bedanya sama tablet mungkin ini adalah laptop powerful bertenaga Intel Core Ultra 7. Ini sih mau diajak kerja di kantor, di rumah, di cafe, di kebun orang pun itu semuanya jadi enak. Tinggal bawa tas kecil aja atau ditenteng aja udah nyaman banget. Intinya soal mobilitas menggunakan laptop ini sih bisa dibilang udah juaranya. Premium, elegan, ringan, dan ringkas, komplit. Kita masuk ke jeroannya nih. Secara spek ini laptop sudah premium banget, punya 1 TB NVMe SSD Gen 4 dengan speed yang ngebut juga sampai 7000 MB per second ditemani dengan RAM LPDDR5 32 GB. Itu kapasitasnya udah melimpah ruah dan kecepatannya itu 6400 MHz. Yang pastinya sudah cukup kenceng juga buat diajak ngapain aja. Soal port juga udah komplit banget di sini. Kalian akan disuguhkan 2 USB Type-C Thunderbolt 4 yang bisa dipakai untuk display, charging, dan juga pastinya GPU eksternal kalau kalian membutuhkan. Dan ada lagi 1 USB 3.2 Gen 1 Type E, 1 HDMI 2.1 yang support sampai 8K 60Hz. Ada juga 1 micro SD card reader sini dan yang terakhir yaitu 1 audio jack. Untuk ukuran laptop super tipis dan ringan kayak gini, ini sih udah bisa dibilang komplit banget. Apalagi konektivitas wirelessnya yang sudah menggunakan Intel Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Bintang utamanya ada di prosesornya nih yang sudah menggunakan Intel Core Ultra 7 155H yang memiliki 6 P-core dan 8 E-core serta ada lagi tambahan yaitu 2 LPE core. Kalau kalian mau lebih tahu lebih dalam lagi tentang Intel Core Ultra 759 ini kalian bisa lihat video kita yang sebelumnya karena di situ sudah kita bahas juga bagaimana arsitektur dari CPU Meteor Lake ini sendiri. Prosesor ini juga sudah dilengkapi NPU atau Neural Processing Unit untuk Intel AI Boost dan juga integrated GPU dari Intel ARM. Tapi sekarang gimana soal performanya? Selama gue menguji laptop ini, gue menemukan beberapa drawback yang harus dirasakan di laptop yang super tipis dan super ringan kayak gini. Karena secara performa, kalau dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Intel Core i7 1360P, ini P ya, bukan yang seri U, karena P ini mobile processor yang menggunakan power kecil tapi mempunyai performa yang kenceng. Kalau yang U tuh ya nggak gitu kenceng tapi memang powernya emang rendah banget. Nah di sini ada yang Intel Ultra menang dan ada yang Intel Core i Series menang. Tapi secara overall performa grafisnya ini naik sampai 60% dibanding pendahulunya, nggak ada lawan. Tapi secara processing power kenaikannya hanya sekitar 20% di beberapa sektor, tapi di beberapa sektor lain turun sampai 39%. Penurunan ini terasa saat dipakai gaming karena
karena ya emang kalau laptop ini bukan untuk ditujukan ke gaming-gamingan. Apalagi yang suka main game berjam-jam, kelar ini laptop pasti nggak akan puas kalian menggunakannya. Karena di performa gamingnya ini kelihatan minimum dan di 1% minimumnya ini beneran minimum banget. Ini terjadi karena ngejar tipis dan ringannya. Jadi ada beberapa yang harus dikorbankan kayak cooling sistemnya. Hasil prosesornya sendiri panas dan performanya nggak stabil kalau diajak load secara full, secara terus menerus. Tapi di samping itu untuk workload, office, browsing, internet, entertainment itu lancar jaya. Nggak ada masalah di segala sektor, terutama di bagian NPU. Ini yang bisa mempercepat workload yang membutuhkan AI. Contohnya kalau kalian ingin menggunakan background blur, ganti background atau auto framing dan sebagainya, NPU akan bekerja dan membantu kalian dengan lebih efisien daripada menggunakan CPU aja. Bisa kalian lihat di sini saat menggunakan aplikasi Zoom dengan berbagai efek, NPU-nya bekerja sehingga dapat meringankan kerja CPU-nya sendiri. Karena kinerja GPU berkurang akan berpengaruh juga kepada power consumption-nya yang akan membuat jadi lebih irit. NPU-nya ini juga bisa dipakai oleh para content creator. Contohnya untuk mempercepat video editing, foto editing, generative AI, dan lain sebagainya. Salah satu software video editing Wondershare Filmora ternyata sudah memanfaatkan fitur AI dalam pembuatan video. Dan kami coba di sini dengan generate text to video jadi makin ngebut menggunakan NPU. Tapi karena beberapa software ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan untuk memaksimalkan kinerja NPU, jadi agak susah nih dapetin update terbarunya untuk kami uji sendiri. Di laptop ini MSI juga memanfaatkan NPU untuk berbagai hal seperti user skenario yang menggunakan AI dengan Smart Auto dan Ambient Silent AI, analisa baterai dengan AI charger, dan yang bisa gue tunjukkan di sini adalah noise cancellingnya yang kepake banget. Halo, testing webcam dengan ini tanpa noise cancellation. Begini suaranya, di sebelah gue lagi ada yang konser kenceng banget, jadi gue ngomongnya harus keras. Tapi kalau kita nyalain noise cancelling, suaranya langsung keredam banget. Suara konsernya nggak ada lagi, tapi suara gue emang agak robotik, tapi jadi kedengeran jelas. Dengan kalau dibandingin sama tanpa noise cancelling. Ini keren banget nih penggunaan AI yang oke banget dan kepake banget menurut gue. Selain jeroannya yang kekinian, laptop ini masih mempunyai beberapa kelebihan yang kepake banget, terutama untuk casual user dan content creator. Yang pertama adalah layarnya yang punya rentang layar 13 inch tapi dengan panel OLED yang sudah pasti luas warnanya ini mentok kanan. Bener aja, saat kami uji dengan Calman Portrait Display, kami mendapatkan sRGB-nya ini 151%, DCI P3-nya itu 100%, dan Rec 2020-nya itu di 79,9%. Di samping itu resolusinya juga dibuat super luas sampai 2.8K dengan refresh rate 60 Hz aja memang. Gak masalah sebenarnya karena laptop ini ditujukan bukan untuk laptop gaming, melainkan untuk laptop kerja. Tapi kalau misalnya ke depannya refresh rate-nya bisa 90% dan 90% 90 Hz dan adaptif, pastinya laptop ini akan menjadi seru lagi untuk dipakai. Kalau kalian perhatikan juga di atas layarnya ini ada banyak banget kamera. Ternyata kamera yang banyak ini bukan cuman gimmick belaka kayak kamera HP yang 100 megapiksel atau kamera makro atau black and white gitu. Selain ada kamera utamanya yang sudah dilengkapi webcam shutter, terdapat IR kamera untuk login dengan Windows Hello dan sensor untuk Tobii Aware yang punya fitur keren banget. Kalian bisa aktifin ini untuk menjaga privasi kalian yang bisa membuat layar blur saat kalian tidak melihat layar atau ada yang ngintip langsung layar kalian blur. Di tombol powernya MSI juga kasih fingerprint reader yang bisa bikin proses login Windows itu makin satset padahal udah ada kameranya. Tapi ini ditambah lagi dengan fingerprint, jadi untuk security harus isi udah paling mentok lah untuk sekelas laptop consumer. Untuk baterainya, MSI kasih baterai dengan kapasitas 75 Wh yang ukurannya ini gede banget. Mungkin lebih dari 80% berat laptop ini ada di baterai aja. Ya ini asumsi kita. Untuk daya tahannya kami uji dengan PC Mark 10 Video Playback
laptop ini mampu bertahan sampai 12 jam 25 menit. Jelaslah laptop yang punya stiker Intel Evo Edition harus punya daya tahan di atas 12 jam. Udah kecil, enak dibawa, baterai tahan lama, komplit. Ditambah lagi chargernya ini yang kecil dan sudah Type-C dengan daya 65 watt. Jadi kalian bisa pakai charger bawaannya atau pakai charger third party yang lebih ringkas. Tapi pastikan kapasitas chargernya 65 watt juga. Kesimpulannya, jadi menurut gua ini sih laptop premium powerful yang super ringan, cocok banget buat para content creator atau eksekutif muda yang suka pamer gadgetnya atau yang punya mobilitas tinggi banget yang sering meeting pindah sana sini karena biasanya yang butuh mobilitas tinggi itu nggak mau membawa laptop berat-berat. Untuk harganya sendiri ada di 20.249.000 aja. Cuman kalau harga realnya kalian bisa lihatlah di e-commerce, harusnya itu banyak toko-toko yang menjual lebih murah dari harga yang kita sebutkan atau mungkin lebih mahal. Tapi ini udah patokannya 20.249.000 rupiah. Gak mahal lah buat kalian yang memang membutuhkan semua yang diberikan oleh laptop ini. Apalagi kalian dapat laptop teranyar kan dengan prosesor Intel Core Ultra 7 dengan Intel AI Boost-nya. Yang siapa tahu kalian ini emang baru pertama kali mencoba AI dan siapa tahu bisa membantu untuk kegiatan kalian sehari-hari. Dan form factor yang super kecil dan ringan yang gak sampai 1 kilo ini sudah menjadi kelebihan yang cukup besar juga di laptop ini. Udah gitu berbagai fitur kayak layar OLED 2.8K, storage 1 TB yang cukup kenceng, RAM 32 GB juga dengan speed yang kenceng, pilihan login yang canggih dan beragam, dan baterai yang bisa bertahan 12 jam lebih. Segala fitur itu kalian bisa dapatkan dengan harga 20 jutaan. Jadi menurut kami 20 jutaan itu cukup worth it dengan semua yang ditawarkan oleh laptop ini. Nah sekarang tinggal menurut kalian aja gimana, mungkin kalian bisa komen di bawah. Apakah kalian siap adopsi fitur-fitur AI yang ada di Intel Core Ultra ini? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dulu gua Rodi. Bye bye guys.